Hormat. Beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman. Oke, silakan duduk semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita semua Ibu Guru jemput untuk berdiri. Kita memulai kegiatan kita di pagi ini dengan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. Dimulai dari Ahmad Fikri. Hadir Bu. Wira. Hadir Bu. Misna Purwaji. Hadir Bu. Kristi Mona. Hadir Bu. Melvin Melkior. Hadir. Timothy Juven. Hadir Bu. Melisia Kristi. Hadir Bu. Afendi Munang. Reva Iren. Hadir Bu. Habis itu Axel. Hadir Bu. Udin. Udin hadir. Lalu Devi Stewart. Hadir Bu. Fajri. Oke, Tia Mentan. Hadir Ibu. Oke, jadi semuanya hadir hari ini. Sekarang sebelum kita belajar, daripada pagi hari ini kan semuanya lagi segar. Jadi mari kita mulai berdiri semua, Ibu Guru jemput semua berdiri, lalu kita SBQ. Sebelum memulai pelajaran. Jadi untuk SBQ pertama ini, Ibu minta semuanya berdiri di samping meja kursi. Ayo, semuanya berdiri di samping meja kursi. Oke, di samping. Nah, kalau mejanya kecil, dibuat jarak biar bisa bergerak. Oke, ayo. Ayo kawan semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, maju satu langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, mundur dua langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, putarlah badanmu sambil bergoyang.
tidak ada kipas angin. Habis itu apa? Cuacanya panas. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang fotosintesis, yang dimana tanaman atau tumbuhan itu bisa memberikan udara segar buat kita semua. Jadi untuk bisa mendapatkan udara segar, kita harus memelihara tumbuhan sekitar kita. Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan, daun sembarangan, karena bagian-bagian tubuh tanaman itu memiliki fungsi masing-masing untuk fotosintesis. Sehingga begitu tanaman itu dipetik, berarti semuanya bisa kita tidak bisa mendapat udara yang bagus. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu minta satu orang siswa untuk membawa kita dalam doa. Siapa yang berkenan untuk membawa kita dalam doa? Saya, Bu. Ayo, Fikri, silahkan. Para guru dan teman-teman semua, sebelum kita mulai aktivitas mengajar dan belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan zikir kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Muhammad segala makhluknya, ya Allahumma nasrul ilman nafi'an wa nasrul kepada bermanfaat. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu teman-teman pada hari ini dan mudah-mudahan kami memahami semua ilmu yang diberikan oleh guru kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limu'allimina. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami dan dosa-dosa guru kami. Doa selesai. Oke, terima kasih Fikri untuk doanya di hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, oke, Ibu bisa lanjut ya. Jadi fotosintesis itu merupakan proses, adalah sebuah proses. Jadi foto itu proses yang harus benar-benar penting untuk sebuah tanaman. Berikut Ibu akan menampilkan sebuah video yang bisa kita lihat bagaimana proses fotosintesis itu bisa terjadi pada tumbuhan dan menghasilkan apa saja untuk makhluk hidup. Oke, mari kita nonton bersama-sama. Jadi kita akan melihat proses fotosintesis. Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri? Yuk kita pelajari bersama prosesnya. Proses tumbuhan dalam membuat makanannya sendiri disebut fotosintesis. Fotosintesis terjadi di daun yang memiliki warna hijau karena mengandung zat klorofil atau zat hijau daun. Proses fotosintesis merupakan proses yang sangat penting bagi semua makhluk hidup karena menghasilkan oksigen dan makanan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan memerlukan 3 bahan utama, yaitu cahaya matahari, air yang diserap oleh akar dari tanah, dan karbon dioksida yang diambil dari udara di sekitarnya. Daun menangkap sinar matahari sementara akar sibuk menyerap air dari dalam tanah. Gas karbon dioksida masuk melalui pori-pori kecil pada daun yang disebut stomata. Di dalam daun, semua bahan tersebut diolah dengan bantuan cahaya matahari. Hasilnya adalah zat gula yang disebut glukosa dan gas oksigen. Glukosa menjadi makanan bagi tumbuhan agar tumbuh kuat dan sehat. Sedangkan oksigen dilepaskan ke udara agar manusia dan hewan dapat bernapas. Keren sekali bukan? Itulah sebabnya tumbuhan disebut pahlawan hijau kita. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan tidak hanya membuat makanan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membantu semua makhluk hidup di bumi. Saat tumbuhan menghasilkan oksigen, udara di sekitar kita menjadi bersih dan segar. Selain itu, hasil fotosintesis berupa glukosa juga menjadi sumber energi. Energi ini berpindah dari tumbuhan ke hewan dan akhirnya sampai ke manusia. Selain menjadi sumber makanan, proses fotosintesis juga membantu menjaga keseimbangan alam loh. Saat tumbuhan berfoto
berfotosintesis, mereka menyerap karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen yang segar. Dengan begitu, udara di bumi tetap bersih, suhu tetap sejuk, dan makhluk hidup bisa bernapas dengan nyaman. Tanpa tumbuhan, udara akan kotor dan bumi bisa menjadi terlalu panas. Jadi, tumbuhan benar-benar berperan penting dalam menjaga bumi tetap sehat dan indah. Maka dari itu, mari kita menjaga dan merawat tumbuhan di sekitar kita. Dengan begitu, tumbuhan bisa terus berfotosintesis dan memberi manfaat bagi kehidupan. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Mari kita cintai dan jaga tumbuhan di sekitar kita. Karena dari mereka lah kehidupan dimulai. Sampai jumpa lagi. Halo teman-teman. Oke, berikut kita akan cuplikan video tentang proses fotosintesis. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, apakah ada yang sudah mengerti dengan video yang Ibu Guru berikan, atau ada yang mungkin bertanya tentang video yang Ibu Guru berikan tadi? Gimana? Saya Bu. Oke, Fikri, gimana Fikri? Apa yang belum dimengerti? Video tadi memberikan penjelasan kepada kita semua tentang fotosintesis, tapi menurut saya belum terlalu komprehensif atau belum terlalu mendetail. Jadi yang masih mengganjil di pikiran saya itu diantaranya adalah kenapa fotosintesis itu hanya terjadi pada daun, kenapa dia tidak di batang atau di akar. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah fotosintesis itu kan ada dua ya. Apa bedanya fotosintesis gelap dan terang? Dan yang ketiga, apa pentingnya fotosintesis dalam kehidupan manusia dan hewan? Terima kasih. Oke, jadi Bu Guru jawab ya yang pertama. Yang pertama itu apa tadi Fikri? Yang pertama, pertanyaan pertama itu Pertanyaan pertama tentang kenapa fotosintesis yang terjadi pada daun? Kenapa fotosintesis hanya terjadi pada daun? Pertanyaan yang bagus. Jadi di dalam daun itu ada semacam senyawa. Senyawa itu atau sel itu dia berbentuk seperti membran atau tempatnya dinamakan kloroplas. Dan di dalam kloroplas itu ada satu zat yang bernama klorofil. Yang itu, klorofil itu tidak ada di bagian batang atau di bagian akar atau ranting atau buah, tidak ada. Klorofil itu ada cuma di daun. Klorofil itu namanya zat hijau daun. Jadi klorofil itu hanya terjadi fotosintesis hanya bisa terjadi di daun karena daun itu berada di atas tanah. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sehingga dia bisa menyerap cahaya matahari, dia bisa menyerap karbon dioksida dari udara sekitar. Lalu dia juga memiliki zat klorofil, sehingga klorofil itu, zat hijau daun itu yang merupakan salah satu bahan penting untuk terjadinya proses fotosintesis. Jadi di klorofil itu sebagai dapur dari proses fotosintesis. Jadi di daun itu proses memasak semua terjadi di daun. Karena mengapa intinya itu karena ada zat yang disebut klorofil, zat hijau daun. Makanya proses fotosintesis bisa terjadi di situ. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, apa bedanya fotosintesis terang dengan gelap? Ya, fotosintesis itu tidak ada terang dan gelap. Prosesnya biasa terjadi siang hari saja pada saat ada cahaya matahari. Tapi gelap itu pada saat dia berasimilasi waktu pagi siang hari, dia waktu berasimilasi dia menggunakan dia punya dapur di daun, dia memasak. Pada saat siang hari itu dia melepaskan oksigen pada kita makhluk hidup untuk hirup. Jadi biasa siang hari kalau ada tumbuhan di rumah yang ditaruh di dalam rumah itu udara terasa segar karena proses fotosintesis hasilnya memberikan oksigen, udara yang baik pada kita. Tapi malam hari yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Jadi
malam hari itu biasanya kadang orang tua kita suka menaruh tanaman di luar karena untuk malam hari tidak bagus kita menghirup oksigen, menghirup udara yang ada tumbuhan di malam hari karena itu mengandung karbon dioksida yang tidak bagus untuk kesehatan kita. Jadi biasanya siang baru orang tua kasih masuk tanaman di dalam rumah, nanti malam mereka mengeluarkan di luar supaya fungsinya itu supaya sirkulasi udara pada siang hari bagus dan malam hari kita tidak merusak kesehatan kita. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa pentingnya fotosintesis dalam kehidupan manusia dan hewan? Untuk makhluk hidup sangat besar fotosintesis buat kita karena proses fotosintesis itu bisa menyumbang konsumsi buat manusia, buat hewan. Konsumsi itu bisa berupa buah yang kita makan atau sayuran yang kita makan. Itu hasil dari fotosintesis yang bisa dikonsumsi oleh hewan bisa, manusia juga bisa. Selain itu yang paling penting itu hasil fotosintesis yang paling penting itu menghasilkan oksigen buat kita hirup. Coba kalau tidak ada tumbuhan di muka bumi, maka manusia tidak bisa hidup karena tidak ada oksigen. Banyak orang yang menderita sesak napas harus membutuhkan oksigen bantuan dari rumah-rumah sakit. Makanya kita harus bersyukur karena tumbuhan yang ada di sekitar kita itu merupakan penyumbang oksigen terbesar buat kita. Jadi kalau jalan di mana-mana, kalau ada tumbuhan jangan dipetik karena kasihan dia tidak bisa membuat makanannya, nanti dia tidak bisa tumbuh dan berkembang. Begitu. Apa sudah dimengerti, Fikri? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain selain Fikri? Sudah cukup, Bu. Oke. Jadi fotosintesis itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai jalan lalu petik bunga, petik daun, petik semua. Jadi tidak boleh kalau kita jalan kita lihat tumbuhan ada bagus, biarkan saja mereka itu lagi menyerap sinar matahari untuk mereka punya proses fotosintesis untuk tumbuh dan berkembang. Kalau tidak ada proses fotosintesis itu maka mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang. Kita mau makan, kita harus ke dapur, kita harus memasak. Begitu juga fotosintesis. Kalau mereka lapar, tumbuhan lapar, mereka tidak ada mulut, tapi mereka anggota-anggota tubuh tumbuhan itu seperti akar, batang, daun. Akar menyerap air dan unsur-unsur hara di dalam tanah, lalu dinaikkan batang membawa ke daun. Sampai di daun terjadilah proses fotosintesis. Di daun itulah daunnya, daun dari tumbuhan. Jadi di daun itu tumbuhan dimasak makanannya yang diambil dari air tadi, ditambah dengan udara, karbon dioksida, dan juga cahaya matahari. Cahaya matahari itu penting juga karena cahaya matahari itu merupakan kompor, api yang membakar proses fotosintesis itu bisa terjadi. Kalau tidak ada matahari yang penuh, seperti tiba-tiba hujan atau langit mendung, itu hasil fotosintesisnya tidak terlalu bagus. Kadang kita makan buah, ada yang rasanya pahit, asam. Itu merupakan zat-zat dari masing-masing pohon. Tapi biasanya kalau pohon yang berwarna hijau, buahnya selalu berasa manis. Oke, sekarang Ibu Guru akan bertanya dulu, apakah Ibu Guru mau bertanya siapa nih yang bisa jawab? Ayo, Kristi bisa jawab apa tidak? Tidak, Ibu. Siapa yang bisa jawab kepada Ibu Guru? Kenapa? Tadi Ibu Guru sudah jelaskan kan, pasti ada yang bertanya. Kenapa fotosintesis tidak bisa terjadi pada malam hari? Siapa yang bisa jawab? Ayo, tadi Ibu Guru sudah jelaskan. Sekarang Ibu tanya satu-satu. Siapa yang bisa jawab? Kenapa fotosintesis tidak bisa terjadi di malam hari? Ya, ayo Misma. Ya, benar.
fotosintesis itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada sinar matahari. Sinar matahari itu paling penting. Seperti kalau kita memasak di rumah, api itu penting untuk memasak. Memang zaman sekarang sudah ada listrik, tapi listrik juga membutuhkan tenaga panas. Begitupun dengan matahari. Matahari itu adanya di siang hari. Makanya fotosintesis bisanya cuma terjadi di siang hari, tidak bisa di malam hari. Malam hari itu cuma merupakan hasil dari siang hari. Begitu. Oke, sebelum kita lanjut ke buat berdiskusi, berdialog, siapa yang sudah capek? Pasti ada yang sudah capek. Oke, sebelum anak-anak capek, ayo kita berdiri, lalu kita ice breathing. Iya. Belajar itu sangat penting untuk kita semua, apalagi untuk kalangan siswa. Ibu guru juga setiap hari belajar, jadi belajar itu sangat penting ya. Jangan bosan-bosan belajar, karena belajar itu supaya kalian semua bisa mendapatkan masa depan yang baik. Amin. Amin. Ya. Oke, berikut kita akan bagi kelompok. Ibu akan bagi kelompok bertempat duduk aja. Kebetulan, jadi ini kelompok 1, nanti namanya disesuaikan saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Sekarang ibu guru akan bagi KPD-nya. Jadi ini pertama. Yang pertama dulu. Ini ketua kelompoknya siapa? Fikri. Di sini ketua kelompok
kelompoknya siapa? Ibu. Kristi. Kris. Yang berikut Kristi kita kelompok. Oke. Lalu berikutnya Ibu Guru juga akan bagi. Jadi yang pertama ya. Untuk yang berikut ini. Ini masing-masing tas, lalu ada ya ada satu, dua, tiga, 5. Oke. Nanti Ibu Guru bagi dulu, nanti baru Ibu Guru jelaskan. Oh ini kertasnya. Sudah 2, 3, 4. Berkelompok ya, jadi bisa putar kursi atau gabung meja. Ya. Oke. Oh iya, kertas. Ayo silakan buat kelompok masing-masing. Mau gabung kursi? Ayo gabung. Bagian dari tumbuh-tumbuhan. Jadi baca di yang merah ini, lalu kalian tarik gambar. Atau Ibu Guru akan bagi, lalu gunting dan tempel. Tarik gambar saja, tarik gambar. Jadi ini cocokkan. Jadi ini apa? Ini. Jadi kalau yang ini dibuat seperti tabel. Jadi itu yang pertama itu tarik ya, tarik gambar.
Yang pertama itu yang sana tarik gambar. Jadi ini akar, mana akar? Tarik di sini. Seperti itu. Ya. Seperti ini, tarik gambar. Ya, ini apa? Lihat di situ. Lalu untuk yang kedua, kertas kosong dibuat seperti ini. Nomor bagian tumbuhan fungsi. Oke, jadi yang kertas kosong itu dibuat seperti ini, lalu ditempelkan. Misalnya nomor 1 mau tempel akar, lalu nama tumbuhannya akar. Fungsinya untuk apa di sini? Oke, seperti nomor 1, contohnya bunga. Nah, fungsi bunga itu dalam proses fotosintesis itu apa? Kasih itu 2, itu kan ada 5, berarti harus sampai 5. 2, 3, 4, 5. Oke. Ayo, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Jadi ini bikin kayak panel sana. Lalu tempel. Dipagan dulu. Fungsinya di sini nomor 1, 2, 3, 4. Fungsinya tulis di sini. Lem dulu. Seperti ini. Mana yang mau pertama? Nomor 1, nomor di sini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu fungsinya di sini, tulis fungsi. Fungsi buah untuk apa? Dikonsumsi oleh makhluk hidup atau manusia dan hewan. Nanti fungsinya tulis di sini. Tulis seperti sana tuh. Jadi nomornya ditulis di sini, lalu tempel bagian tumbuhannya. Habis itu baru fungsinya. Jadi buat tabel dulu, buat tabel. Buat tabel seperti sana dulu. Buat tabel dulu. Jadi buat tabel. Ada lagi. Nah, tulis. Nanti tulis nomor urut, bagian tumbuhan, fungsi. Ya. Fungsi bunga itu bisa cari di internet, bisa cari di
Oke. Kalau ada gambar yang kebesaran bisa tunjukin. Kalau ada gambar yang besar bisa gunting. Udah ada? Udah. Sudah kasih nyala. Hah? Lenternya. Oke. Kalau ada yang gambarnya besar bisa gunting. Ini nomor, berarti nomor 1, 2, penggambarnya. Ini udah di kertas atau pakai kertas atau mau nanti digunting saja gunting. Gunting. Tempel dulu baru tulis.
dulu baru tarik garis. Ayo tempel. Tempel dulu, tempel dulu betul. Ini satu kecil. Lagi 10 menit. Ayo gerakan cepat. Nah, menurutnya sudah selesai. Tinggal tulis fungsi. Fungsinya tuh tulis singkat saja ya, jangan terlalu padat. Tulis singkat saja, jangan terlalu padat. Ya.
kelompok. Tulis kelompok apa? Itu tulis nama kelompok, terus di kelompok kode.
Jadi siapa yang sudah bisa presentasi duluan?
pas presentasi semuanya maju, sama maju. Nanti Melvin bilang baca ya, Melvin baca ya. Lagi 5 menit. Iya, tidak. Oke,
Sudah selesai. Seperti kamu lagi.
dari kelompok pertama, kelompok cerdas. Ayo kelompok cerdas semuanya maju. Ayo. Terima kasih, kita berikan aplaus. Kelompok 2, siapa yang mau maju? Oke, dari kelompok istimewa. Kelompok 2, ayo silahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini kami dari kelompok istimewa akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tadi.
yang dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah fungsi akar. Fungsi akar yang pertama adalah penyerapan nutrisi dan air. Yang kedua, penopang akar. Terus yang ketiga, fungsi dari akar adalah penyimpanan cadangan makanan. Itu saja. Yang kedua, fungsi batang. Fungsi batang yang pertama yaitu adalah mengangkut air dan nutrisi. Yang kedua, mengangkut hasil fotosintesis. Yang ketiga, penopang batang. Dan selanjutnya yaitu adalah daun. Fungsi daun yang pertama yaitu adalah fotosintesis itu sendiri. Yang kedua adalah transpirasi daun. Yang ketiga yaitu adalah pertukaran gas. Selanjutnya yaitu adalah bunga. Fungsi dari bunga adalah sebentar. Bunga adalah yang pertama adalah reproduksi. Yang kedua yaitu penyerbukan. Yang ketiga pembentukan biji dan buah. Dan yang terakhir fungsi buah. Yang pertama melindungi biji buah. Yang kedua membantu penyebaran biji. Dan yang ketiga menyediakan makanan buat makhluk hidup. Mungkin itu saudara kami. Ubur dengan Lele. Terima kasih Le. Oke. Dengan aplaus buat Mila. Ayo Jensen dulu. Berikut siap-siap kelompok kebar. Kelompok kebar semuanya maju ke depan. Sebentar ya, kelompok istimewa Tevin menempel. Oke. Oke sudah. Oke, silakan untuk kelompok hebat. Inilah hasil diskusi kami kelompok hebat. Oke. Berikut yakin, ayo. Silakan presentasi. Baca. Bagian tumbuhan fungsi akar menyerap aliran air dan berisi, menopang dan menancapkan tumbuhan agar berdiri kokoh serta menyimpan cadangan makanan. 2. Daun membuat makanan melalui fotosintesis dengan menggunakan energi matahari untuk mengubah akar dan karbon dioksida dan air menjadi gula. 3. Bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan tempat terjadinya menyuburkan bukan dan serta menjadi tempat terjadinya sel kelamin jantan
penumbuhan batang, transportasi air, nutrisi, penyimpanan cadangan makanan, buah, melindungi dan menyebarkan biji untuk berkembangbiakan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok merah. Sebentar. Baik, itu saja presentasi kami kelompok hebat. Mungkin ada yang bertanyakan dari kelompok istimewa atau cerdas? Tidak ada. Memang sudah tidak ada. Mungkin saja dari kami ending sebuah pantun. Duduk manis dalam bunga, ada memandang mengenati, terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera. Oke. Maaf. Ayo dulu ya. Dulu nanti jadi saya. Hati-hati, maaf. Oke, Ibu Guru mengucapkan terima kasih untuk kelompok hebat, cerdas, dan istimewa untuk diskusi hari ini. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Sekarang Ibu Guru akan menyebutkan dari hasil diskusi kita semua. Jadi tumbuhan itu, fungsi-fungsi tumbuhan itu sangat beragam, ya kan? Banyak sekali tumbuhan, dari mulai akar, batang, buah, bunga, bahkan daun. Semuanya itu memiliki fungsi yang beda-beda. Seperti manusia, manusia tidak bisa hidup dengan satu anggota tubuh saja. Begitupun tumbuhan, tumbuhan juga tidak bisa hidup dengan hanya akar saja atau daun saja. Semuanya saling baku-membaku sehingga tumbuhan bisa hidup dan berkembang. Begitupun manusia tidak bisa hidup dengan tangan jalan sendiri atau kaki jalan sendiri. Pasti ada tangan, kaki, kepala, badan, baru bisa tumbuh dan berkembang. Jadi tumbuh-tumbuhan ini semuanya berfungsi untuk fotosintesis. Yang sangat berfungsi itu akar, batang, daun. Sehingga hasil fotosintesis itu bisa mengeluarkan bunga dan buah. Jadi buah yang selama ini kita makan, kita beli di pasar maupun di market-market, supermarket, itu hasil dari fotosintesis. Makanya kalau kita jalan, kita tidak boleh petik daun sembarangan. Karena kalau kita petik daun rusak, maka tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi kalau daun ada bagus-bagus, kalau tumbuhan ada bagus-bagus, jangan jalan lalu cubit dulu, aduk-aduk, petik dulu, tidak boleh. Ya, kita harus melestarikan alam lingkungan supaya kita bisa terima oksigen yang benar-benar bersih, oksigen yang baik untuk kesehatan. Apalagi sekarang pencemaran udara semakin besar.
Sekarang kita mudah sekali jam-jam 7 pagi kita sudah panas karena udara sudah tercemar oleh polusi udara. Makanya kita harus memelihara tumbuhan, kita harus merawat tumbuhan supaya kesehatan kita itu juga bagus dan alam sekitar kita itu bisa terlestari dengan baik untuk kehidupan berikutnya. Sekarang Ibu minta 1 orang siswa untuk yang bisa mengevaluasi pelajaran hari ini seluruhnya dari fotosintesis ini. Siapa yang bisa? Oh, Chris. Oke, Ibu persilakan Chris untuk berdiri dan mengevaluasi pelajaran kita hari ini. Pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Jadi dari yang saya tangkap dari tadi kita belajar, kesimpulan dari belajar fotosintesis adalah proses memasak pada tumbuhan yang terjadi di daun. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu adalah 1. Air, 2. Karbon dioksida yang ada di udara, dan 3. Bantuan cahaya matahari. Hasil dari fotosintesis tersebut menjadi glukosa, yaitu daun yang terdapat di buah dan juga sayuran yang bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup dan mendapatkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Itu mungkin saya dan saya Ibu. Mungkin ada yang teman-teman yang lain yang menambahkan. Oke, siapa yang menambahkan? Fikri, ayo silakan. Yang pertama-tama tentu materi kita pada hari ini menambah pengetahuan kami tentang fotosintesis, di mana fotosintesis merupakan suatu hal yang paling fundamental di dalam kehidupan tumbuh-tumbuhan, dan manfaat daripada fotosintesis bukan hanya dirasakan oleh tumbuhan, akan tetapi kita sebagai makhluk hidup manusia dan juga merasakan manfaatnya, itu bisa menghirup udara segar, udara yang sehat. Karena itu siogianya sebagai insan yang beriman, kita harus merawat bumi dengan sebaik-baiknya, karena dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab kita diajarkan untuk harus merawat alam semesta dengan baik, karena kehancuran yang terjadi di laut dan di darat itu akibat ulah manusia itu sendiri. Jadi mungkin itu. Oke, kita beri aplaus buat Chris dan Fikri. Jadi kita sebagai ibu guru, sebagai guru maupun para siswa semua, kita harus menjaga lingkungan kita dengan cara apa? Ya, merawat tanaman. Tidak boleh petik sembarangan, supaya kita bisa menghirup oksigen udara yang bersih dari pohon-pohon yang ada di sekitar. Oke, jadi minggu depan kita akan masuk ke bagian materi tentang klasifikasi tumbuhan. Jadi mari, kita sudah selesai dalam proses belajar hari ini. Ibu minta salah satu siswa, tapi sebelum kita berdoa, Ibu mau tanya sekali lagi. Mungkin ada yang belum paham tentang materi hari ini, atau ada yang menyampaikan pendapat tentang belajar hari ini, atau oke, jadi karena semuanya sudah mulai mengerti, mulai paham tentang fotosintesis, sudah mulai mengerti tentang penting tumbuhan, harus bisa di rumah kalau orang tua lagi tanam tumbuhan, kita juga harus bantu untuk menyiram, merawat, apalagi tumbuhan-tumbuhan hidup. Itu sangat penting di dalam rumah karena itu bagus untuk sirkulasi udara di dalam rumah. Yang tidak ada tumbuhan di dalam rumah, itu juga berarti dia tidak peduli sama lingkungan. Walaupun dia di rumah tidak ada tumbuhan hidup di dalam rumahnya, tapi lingkungan sekitar itu dia harus paham bahwa tumbuhan itu di manapun berada, saya tidak boleh petik sembarangan dan saya harus merawat dan menjaganya. Oke, kita setuju untuk
sepakat bahwa kita harus melestarikan lingkungan, sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, sekarang Ibu minta salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa sebelum kita keluar dari kelas ini dan mengakhiri pelajaran di hari ini. Saya Ibu. Oke, Chris. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita di hari ini, apa baiknya kita berdoa. Berdoa secara agama masing-masing, dan doa ini saya bawakan secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa atas kehadiran hari ini, atas berkat yang kita sudah mulai belajar dari awal dengan akhir. Semoga dengan pelajaran yang hari ini kita dapat apapun yang telah di belajar hari ini, juga berkata kami setelah kami pulang, jangan kami lindungi yang berjalan dengan kendaraan maupun jalan kaki. Inilah doa-doa kami Tuhan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima